Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rawanda Suryoditama dengan NIM C11 2021 02360. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Duni selaku dosen interpreting di dalam video yang dikasih linknya di grup. Pertanyaan pertama, satu, perbedaan translation versus interpreting. Translation adalah proses mengubah teks tertulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dan ini tuh dilakukan dengan lebih banyak waktu untuk penelitian dan penelitian. Contohnya kayak menerjemahkan buku, artikel, atau dokumen resmi. Dan interpreting itu proses mengubah ujaran lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain secara langsung dan instan. Contoh interpreting itu seperti kayak konferensi dan acara-acara besar gitu biasanya. Dan untuk nomor 2, macam-macam interpreting. Interpreting tuh sebenarnya ada 3 yang saya dapat dari video tersebut. Yang pertama itu simultaneous interpreting, interpreting yang dilakukan secara bersamaan dengan pembicara. Yang kedua tuh consecutive interpreting, interpreting yang dilakukan setelah pembicara selesai berbicara. Dan yang ketiga itu relay interpreting, ketika ada beberapa bahasa yang digunakan dan seorang interpreter menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa target atau yang disampaikan oleh pengucap di sini. Dan saya lanjutkan nomor 3, orang yang ingin menjadi interpreter. Biasanya tuh orang yang ingin menjadi interpreter tuh dia tuh harus biasanya tuh harus memiliki keterampilan bahasa yang kuat dalam 2 bahasa atau lebih, dan kemampuan mendengarkan yang bagus, dan dia tuh harus bisa memahami informasi secara cepat, dari keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan, dan dalam situasi yang dinamis biasanya. Dan nomor 4, apa aspek lain dari interpreting? Aspek lain dari interpreting yaitu satu, kultural, yaitu memahami konteks budaya dari bahasa yang diterjemahkan sangat penting agar pesan yang disampaikan tetap relevan dan tepat. Yang kedua, etika interpreters harus menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang diterima. Yang ketiga, teknikal. Beberapa jenis interpreting memerlukan pengetahuan teknis tentang subjek yang dibahas, seperti medis atau hukum. Biasanya seperti itu. Dan nomor 5, hal apa yang terbaik dari interpreting? Hal yang terbaik dari interpreting salah satunya interpreting itu sebuah kemampuannya untuk menjembatani gitu loh, menjembatani komunikasi antar budaya sih. Ini memungkinkan orang yang dari latar belakang yang berbeda untuk berinteraksi, dan dia nge-sharing berbagai ide dan memahami satu sama lain dengan baik. Mungkin itu. Dan untuk nomor 6 yang terakhir, apa keuntungan dari interpreting? Keuntungan lain dari interpreting yaitu satu, peluang karirnya, permintaan interpreting terus meningkat terutama dalam konteks globalisasi. Dan untuk diri sendiri mungkin pengembangan pribadinya menjadi interpreter yang bisa meningkatkan keterampilan bahasa, pengetahuan budaya, keterampilan komunikasi. Dan mungkin saya akan menambah satu lagi, kebanyakan interpreting itu dia mempunyai jaringan sosial yang sangatlah besar mungkin, dan karena itu dia kan bisa perform di berbagai macam acara, seperti kayak bertemu dengan orang yang latarnya juga beda, dan dia tuh sangatlah akrab biasanya. Dan kesempatan itu bisa digunakan untuk membangun jaringan profesional buat dirinya sendiri. Ya mungkin itu opini saya tentang video yang diberikan. Walaupun saya agak kurang samar mendengarnya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.